perkembangan fisik bicara santai-santai. Kira-kira apa itu perkembangan yang mau? Halo guys, perkenalkan nama saya Sofianti dari kelompok 1 bersama. Perkenalkan nama saya Rasul Terkadang dari kelompok 1. Kami akan berdiskusi tentang tugas kelompok dengan materi perkembangan fisik peserta didik kejuruan. Perkembangan fisik. Jadi tugas kami ini berasal dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Terkait perkembangan fisik peserta didik kejuruan, tentu sebelum membahas lebih lanjut kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik. Nah, setahu saya untuk terkait perkembangan fisik adalah perkembangan yang terjadi pada tubuh manusia, contohnya kayak dari kecil hingga dewasa. Jadi ada perubahan yang dialami secara fisik. Contohnya mungkin pertama-tama anak-anak itu tingginya hanya sekitar 30 cm. Nah, beberapa lama kemudian tingginya bertambah lagi menjadi 70 atau 80 cm hingga 100 sekian. Nah, untuk lebih lanjut lagi dijelaskan oleh teman saya. Mungkin perkembangan fisik juga itu banyak yang mempengaruhi teman-teman. Contohnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu ada genetik seperti tinggi badan tadi, berat badan, kemudian faktor lingkungan dan gaya hidup seperti pola makan, aktivitas fisik. Apalagi Rafael? Ya, selain karena perkembangan yang ada juga perkembangan fisik yang didasari pada usia. Tentu sebelum jauh juga pada masuk pada kategori kejuruan, perkembangan fisik itu dimulai saat kita masih bayi. Contohnya ketika kita dalam kandungan perut, kita dilahirkan, lalu kita masuk pada tahap balita. Pada tahap balita kita mengalami pertumbuhan fisik dari awal kita merangkak hingga kita bisa berjalan. Tentu itu semua seperti yang disebutkan oleh Sofi karena ada genetika atau lain-lain. Selain genetik, pertumbuhan fisik juga itu karena adanya pola makan yang cukup atau kesehatan. Nah, tentu itu juga sangat mempengaruhi. Selain itu, pada tahap masuk pada perkembangan untuk pada kategori kejuruan, tentu pertumbuhan fisik itu dilengkapi juga dengan adanya aktivitas fisik seperti mungkin terlibat dalam yang mereka ikuti pada proses kejuruan, contohnya olahraga, latihan kerja atau kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Ya, contohnya teman Sofi mungkin bisa ceritakan sedikit pada saat SMK apa yang dirasakan ketika masuk di pendidikan kejuruan. Ya, saya rasa itu mengenai perkembangan fisiknya ya, kayak tinggi badan saya bertambah kayaknya. Bertambah. Apalagi itu aktivitas saya. Ya, apa mungkin sebelum jauh juga perbedaannya aktivitasnya waktu di SMP dengan waktu masih di SMK? Perbedaannya itu kalau di SMP itu masih leluasa untuk beraktivitas fisik teman-teman. Kalau di SMP itu kan kita berfokus pada kejuruan, jadi perkembangan fisiknya itu kayak sudah bagaimana nih? Tidak terlalu maksudnya tidak terlalu berjalan ini perkembangan fisiknya itu kan kalau di SMP itu masih sering olahraga, tapi kalau di SMK memang tuh kayak pendidikan kejuruan, jadi kita fokus aja ke pendidikan kejuruan. Jadi seperti yang dialami oleh Sofi bahwa pertumbuhan fisiknya itu berbeda. Nah, aktivitasnya waktu di SMP dan di SMA juga berbeda. Ketika dia masih di SMK, dia sudah memfokusi salah satu mata pelajaran apa yang dia fokuskan. Nah, selain itu pertumbuhan fisik juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau dari saya sendiri pengalaman yang saya dapat ketika dari kecil hingga dewasa itu memang pertumbuhan fisik saya dalam lingkungan itu berbeda, karena saya juga
besar di dua tempat. Yang pertama lalu di Maros ketika saya kecil hingga kelas 3 SD, lalu pindah ke Luhut Timur masuk di kelas 3 SD sampai SMA. Nah, yang saya alami adalah ketika pertumbuhan fisik saya di kota itu masih terawat dengan baik juga. Karena kenapa? Karena di kota kan kita tahu bersama bahwasannya segala untuk mencukupi kebutuhan itu terpenuhi dari segi-segi apa ya dibilang, mungkin seperti susu dan lain-lain. Dengan ketika saya pindah di Luhut Timur, pertumbuhan fisik saya itu mungkin agak sedikit berbeda, karena ketika saya di Luhut Timur kan di pedesaan juga, jadi pertumbuhan fisik saya dipengaruhi oleh makanan contohnya seperti sayuran dan lain-lain. Sedangkan waktu saya di Maros itu tidak terlalu merujuk pada hal itu dan hanya didasarkan pada susu. Nah itu kalau saya. Kalau dari Sophie? Mengenai pengaruh di lingkungannya, mengenai perkembangan fisiknya itu, kalau saya kan besarnya di kampung, jadi kuliahnya baru di kota. Jadi kalau di sana itu ya seperti yang Rafael katakan tadi, namanya di kampung itu sumber pangannya itu kalau seperti untuk tempat sehat 5 sempurna itu kayaknya tidak terpenuhi, karena di sana itu masalah ekonomi juga, kita tidak setiap hari mau minum susu, mau makan roti apa segala macam. Jadi ya kalau saya itu dari lingkungan seperti itu ya. Selanjutnya Untuk perkembangan fisik ke peserta didik, ke kejuruannya, yang pertama itu mungkin pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Jadi kita sebagai peserta didik kejuruan itu mungkin mengalami pertumbuhan fisik yang cepat selama masa remajanya, karena di masa remaja itu mungkin kayak dia tuh tidak cepat ya, karena mereka itu tidak fokus ke perkembangannya, karena dia di masa remajanya itu fokus ke masa-masa mencari jati diri mereka. Jadi mereka tidak tahu bahwa perkembangan fisiknya ini sangat cepat bertumbuh. Kalau Rafael apa lagi Rafael yang perkembangan fisik peserta didik kejuruan itu? Kalau pertumbuhan fisik untuk peserta didik juga pasti tentunya dari perubahan bentuk tubuh. Nah itu kan dialami setelah masa pubertas. Nah sebelum masa pubertas yang saya tahu, saya dulu kurus, tidak berotot tidak, tapi setelah mengalami masa pubertas terus ada banyak kegiatan yang saya lakukan, jadi otot-otot saya timbul juga seperti ketika berolahraga dan lain-lain. Kalau dari Sophie? Perkembangan otot dan kekuatan ya seperti yang Rafael katakan tadi, ya masa-masa pubertas, masa-masa overthinkingnya para remaja. Jadi kita itu mengalami juga peningkatan kekuatan, ketahanan fisik, ya itu. Itu sedikit terkait perkembangan fisik pada peserta didik kejuruan, dan mungkin memang masih banyak lagi beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi intinya pada dasarnya pertumbuhan fisik seseorang memang berubah-ubah. Adapun yang mungkin teman-teman yang lain yang tidak mengalami pertumbuhan fisik atau stuck pada satu tempat saja, mungkin itu dari genetika orang tuanya, baik itu kalaupun tidak dari orang tuanya, mungkin dari